Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi saya Adit dari SBN Property. Hari ini kita ada di Kemang area, tepatnya di Jalan Cipedap ya. Jadi Kemang Timur, Kemang Timur area teman-teman. Jadi hari ini kita mau kasih review satu unit rumah yang sangat mewah tentunya dengan suasana resort seperti di Bali teman-teman. Jadi buat orang-orang yang mungkin berminat punya rumah tapi di Jakarta ya, di Jakarta Selatan tapi seperti tinggal di Bali, saya kira ini adalah rumah yang tepat untuk jadi pilihan gitu. Dan hari ini kita mau review, kita mau bongkar semua, kita mau kasih lihat semua ke teman-teman dalamnya seperti apa. Yuk ikutin kita. Ya, kita masuk ke ruang utama. Ya, boleh silakan. Oke teman-teman, ini luas banget ya. Lihat dari ruangan begitu masuk, ini nggak ada bilang sama sekali, tidak ada tiang sama sekali. Jadi ini menariknya rumah ini dengan luas tanah 1135 meter dan bangunan kurang lebih 700 meter ya, 1,5 lantai karena ada kamar pembantu dan gudang di atas ya, di lantai 2 gitu. Jadi ini menariknya ya, karena desainnya juga sangat luar biasa gitu. Jadi rumah ini terlihat luas gitu, plong ya. Jadi kalau mau ada event atau keluarga besar kumpul dan sebagainya pun ini sangat memungkinkan untuk di setup menjadi tempat acara gitu ya teman-teman, karena ya memang ini dibuat los gitu dan memang tidak semua rumah punya desain yang seperti ini gitu. Tapi ini memang desainnya sudah sangat luar biasa. Yuk kita kupas sedikit mungkin ruangan ini kenapa los gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya rumah ini sudah didesain tadinya banyak sekatan ya, karena untuk ruang keluarga dan sebagainya, ruang karaoke dan sebagainya, karena rumah ini sudah dilengkapi dengan sound system, subwoofer dan sebagainya. Artinya rumah ini memang disetting untuk kalaupun ada acara juga sudah sangat memungkinkan gitu ya. Saluran-salurannya masih ada, sound-soundnya pun masih ada di beberapa sudut gitu. Seperti yang kita bisa lihat. Yuk kita lihat. Nah di belakang saya ini pintu kaca. Ini pintu kaca yang bisa dibuka semua nih. Dari ujung-ujung ini bisa dibuka, dilipat. Jadi gunanya karena kalau kita mau mengadakan event, jadi kita di antara ruang di dalam rumah dan di luar rumah itu tidak ada batasan gitu, tidak ada sekatan. Jadi benar-benar fungsional sekali rumah ini ya teman-teman. Ketika kita mau mengadakan event untuk acara keluarga dan sebagainya, ini bisa langsung dibuka los tanpa ada sekatan gitu. Ini luar biasa banget sih desainnya. Ya arsiteknya sangat memperhitungkan sekali gitu. Suasananya betul-betul kayak resort gitu. Karena kita lihat sendiri di belakang itu langsung taman dan kolam renang gitu ya. Itu lalu di sudut sini ada dapur bersih gitu, lebih tepatnya dapur bersih. Untuk yang ini sebenarnya fungsinya adalah meja bar, karena ini bisa dibuka ya, lagi-lagi bisa dibuka semua gitu. Lalu di belakang sana tuh ada kursi gitu, jadi misalnya kita mau ada acara pun, misalnya mau buat minum dan sebagainya, bisa disajikan dari sini lalu diambilnya dari sebelah sana. Nah ini fungsinya banyak sih sebenarnya, bisa untuk meja makan dan sebagainya. Lalu ini dapur bersih, kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, ini sudah ada banyak perabot yang memang ditinggal sama ownernya, tidak mungkin dibawa gitu. Jadi ketika Anda berminat membeli rumah ini, tentunya perabotan-perabotan seperti ini tidak akan dibawa. Dan ini sangat mewah ya, dengan merek Bosch dan sebagainya gitu. Jadi ini sangat luar biasa sih gitu. Jadi tidak perlu banyak beli perabot untuk di dapur itu sendiri gitu ya. Oke, seperti bisa kita lihat ya, semuanya sudah siap di sini ya. Jadi tinggal beli mungkin ya, kalau teman-teman berminat ya tinggal bawa baju aja ke rumah ini, karena memang semuanya sudah siap, sudah tertata gitu. Di belakang saya ini ada lemari untuk gudang ya, untuk menyimpan stok makanan dan sebagainya. Di sini juga ada satu ruangan. Ini sebenarnya ruangan paling ujungnya. Ini fungsinya sih tadi untuk storage saja, penyimpanan gudang, penyimpanan makanan dan lainnya. Kebetulan owner yang sebelumnya sangat menyukai minuman, jadi ada storage dibuat khusus rak untuk minuman gitu. Tapi mungkin fungsinya bisa dialihkan ke yang lain kalau teman-teman di rumah mungkin berminat mau dijadikan untuk yang lain gitu. Artinya fungsinya masih bisa diubah gitu. Cuman utamanya adalah
Tempat ini memang sudah didesain untuk storage, untuk penyimpanan bahan makanan yang kering utamanya ya. Seperti itu. Yuk kita lihat kamarnya sekarang. Kita ke kamar utama dulu. Nah, di atas kita ini ada seperti lubang ya. Ya, ini difungsikan untuk cahaya masuk karena di atas memang menggunakan kaca. Jadi memang desainnya luar biasa ya, sangat diperhitungkan sekali karena memang kalau di siang hari jadi kita tidak terlalu membutuhkan banyak lampu karena pencahayaan dari ruangan ini sangat lebih gitu. Jadi kalau siang tuh kita betul-betul bisa sangat menghemat energi lebih untuk listrik ya. Kita ke kamar utama. Lorong ini terdapat kamar utama dan kamar anak pastinya. Ini kita ke kamar utama terlebih dahulu. Jadi kamar utama itu ada di sebelah kiri. Begitu masuk ke dalam ruang utama, dia ada di sebelah kiri. Silakan. Nah, ini kamar utama sangat luas tentunya gitu. Dan di sini terdiri ada beberapa lemari yang ya tinggal bawa barang aja ya. Oke. Ada beberapa unit di kiri dan di kanan pastinya. Lalu yang menarik, kamar ini juga ternyata memiliki pintu yang bisa langsung mengakses ke kolam renang. Ya. Ada di sini. Jadi ini kamar ini memiliki pintu yang bisa langsung mengakses keluar kolam renang tentunya. Kita tutup lagi. Ya, ini sangat luas sekali ya. Suasananya juga pasti luar biasa dan ya di sini pastinya sudah banyak disiapkan tempat untuk penyimpanan barang-barang gitu, mungkin tas perabotan sepatu dan lain-lain. Ya ini areanya ibu-ibu pastinya. Lalu di sebelahnya itu adalah toilet. Ya di sini toilet sudah didesain sedemikian rupa ya. Tentu pasti ada toilet untuk kita buang air tentunya gitu. Lalu pintunya geser. Ya, di sini ada bathtub. Jadi mandinya tuh bisa dengan beberapa opsi ya. Artinya bisa dengan bathtub kalau memang senang berendam di bathtub. Atau kalau memang tidak mau ya shower juga sudah ada. Di luar sini ini ternyata kamar mandi. Fungsinya kamar mandi memang outdoor dan di sini ada showernya. Ya rasanya sih seperti di Bali banget lah ya. Jadi ada shower yang sudah disiapkan. Artinya kalau kita mandi di rumah sendiri mungkin rasanya seperti mandi di resort di Bali gitu. Ya. Lalu kamar utama ini terintegrasi ke kamar anak pastinya. Kamar anak ada di sebelah sini, jadi langsung nyambung gitu ya. Iya. Nah, kita sudah memasuki kamar anak yang memang sudah didesain ada tembus gitu. Jadi kalau punya anak yang mungkin masih balita tidak perlu khawatir gitu untuk tidur, tapi juga sambil bisa mengawasi anak balitanya gitu, karena memang kamarnya sangat dekat gitu. Silahkan di review. Ya, lalu ada satu kamar terakhir yang di depan ya, mungkin bisa difungsikan untuk keluarga atau tamu. Ya, ini juga sangat luas ukurannya. Lalu ada kamar mandinya juga sudah ada. Jadi kamar ini sudah memiliki eksklusif kamar mandi sendiri. Ya, lalu kamar ini juga memiliki view taman. Jadi taman kita bisa langsung saksikan dari kamar ketika mungkin bosan ya. Kita bisa buka jendela karena taman di depan itu bisa kita lihat langsung dari sini. Oke. Kita ke kamar terakhir. Ada satu kamar lagi di lantai
bawah ini buka kamar di ruang utama ini ada satu kamar lagi yang mungkin bisa difungsikan juga bisa untuk tamu. Kita masuk ke sebelah sini. Ya, sebelum kita masuk ke kamar, ini ada satu pintu, ternyata adalah kamar mandi. Jadi ada kamar mandi yang mungkin untuk difungsikan sebagai untuk kamar mandi tamu dan sebagainya. Ada showernya juga, ada toiletnya juga, wastafelnya juga ada. Oke, lalu ini kamarnya ya sangat luas. Lagi-lagi setiap kamar sudah ada lemarinya. Mohon maaf ini masih ada sedikit perabot milik owner ya. Boleh silakan di-shoot dulu. Ya. Jadi itu kamar yang ada di ruang utama ini ya. Lalu di sini sebelah kamar utama ini ada satu akses ya. Kadang-kadang mungkin orang bertanya juga ini akses untuk apa gitu. Jadi akses ini untuk bisa ke samping rumah, bisa ke tempat servis area, ada mbak dan sebagainya. Tapi selain itu, pintu ini juga difungsikan untuk disabilitas. Jadi rumah ini sangat ramah disabilitas gitu. Jadi dia memiliki akses yang bisa diakses misalnya dengan orang tua kita yang mungkin menggunakan kursi roda dan sebagainya tuh bisa langsung masuk ke dalam rumah tanpa mesti diangkat kursi rodanya karena memang sudah disiapkan akses yang sangat ramah disabilitas gitu. Ini bisa langsung tembus ke garasi. Sana itu adalah tempat servis area. Mungkin kita review servis area. Ini ada dapur kotornya, ada di sini. Jadi memang ada dua dapur di rumah ini. Ini dapur bersih yang di dalam tadi. Lalu di luar itu ada dapur kotor yang bisa dipakai untuk masak yang mungkin cukup membutuhkan asap ya, masak bakar-bakar dan sebagainya bisa dilakukan. Nah di belakang ini ya bisa difungsikan sebagai servis area sih, artinya gudang dan sebagainya gitu. Banyak perabotan yang memang disimpannya di sini, gas dan sebagainya. Ya, lalu ini ada mungkin laci-laci yang bisa difungsikan untuk menyimpan bahan-bahan makanan. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Nah, di sini ada ruangan yang bisa difungsikan untuk laundry. Fungsi asli ruangan ini adalah untuk laundry. Jadi mesin cuci dan sebagainya itu adanya di sini teman-teman. Jadi ini bisa difungsikan untuk cuci artinya ruangan ini memang didesain khusus untuk laundry. Jadi sangat luar biasa sekali ya, sudah disiapkan ruangan untuk laundry. Kita review tempat berikutnya. Di atas ini ada tangga. Tangga ini menuju ke ruang tidur untuk yang membantu di rumah ya. Ada dua kamar untuk mungkin asisten rumah tangga atau security dan sebagainya. Lalu ada dua ruangan lagi itu bisa difungsikan untuk gudang. Jadi memang masih ada beberapa ruangan di atas. Nanti kita ada di halaman belakang rumah ini. Jadi ini luas sekali halamannya ya, karena memang luas tanahnya 1135 meter sih teman-teman. Jadi di luar ini yang pasti sudah ada kolam renang seperti itu ya. Nanti kita sama-sama dekati. Nah ini yang tadi saya bilang ada sudah disiapkan ya, table ini bisa disebut minibar kali ya. Jadi ini bisa dibuka kacanya, kaca ini bisa dibuka gitu, lalu ya bisa disajikan mungkin makanan kecil dan minuman ketika sedang mengadakan acara keluarga mungkin berenang dan sebagainya. Dan di sebelah sini ada kamar mandi. Ya di sini ada di belakang kita ini ada kamar mandi. Kamar mandi ya bisa dipakai mungkin untuk bilas kali ya, kalau ketika sudah berenang dan sebagainya tidak perlu basah-basah masuk ke dalam rumah karena memang sudah ada kamar mandi yang sudah disiapkan di kolam renang area gitu. Terus kita ke area kolam renang. Yuk. Depan kolam renang ini ada space dan ini sudah ada ya tempat yang memang sudah disiapkan untuk barbecue teman-teman. Jadi di sini juga sudah ada alat barbecue dan sebagainya.
Dan ini informasinya tidak dibawa ya, artinya alat-alat barbecue yang sudah ada di sini semua ditinggal. Jadi ketika ada pembeli ya ini sudah jadi bagian dari yang memang tidak akan dibawa oleh owner gitu. Jadi ini bisa langsung dinikmati gitu, sama pemilik baru nantinya pasti. Lalu di depan ini yang terakhir kita akan review adalah kolam renang. Jadi kolam renang ini sudah diberi pembatas kaca karena memang sejatinya si owner tadinya memiliki anak yang usianya masih balita gitu ya. Kaca ini memang dibuat atau diletakkan di sini memang sebagai pembatas dan pengaman karena memang mungkin mengkhawatirkan anaknya nyemplung ke kolam tanpa diketahui oleh orang tua gitu pastinya teman-teman. Jadi ini safety sekali sih, artinya ini safety sekali, walaupun ini juga tidak akan merusak keindahan si kolam itu sendiri karena memang kaca ya. Jadi ini sangat safety sekali karena memang sudah dilengkapi dengan pembatas gitu yang secara fungsi sudah pasti baik gitu ya, untuk mengamankan ketika memiliki keluarga yang usianya masih balita gitu. Jadi tidak akan khawatir cemplung kolam istilahnya kalau istilah orang sini ya. Ini kolam renangnya cukup panjang. Keluarga berolahraga ya di kolam renang private tentunya. Di sebelah sini pastinya ini batu, bukan hanya batu sebagai ornamen atau hiasan aja ya, pastinya ini ketika ini dinyalakan ini bisa jadi waterfall, jadi air terjun gitu. Ada air yang akan keluar dari sini dan ini menjadi air terjun gitu. Cuma memang saat ini memang tidak kita fungsikan sementara gitu karena memang rumah ini sedang tidak ada penghuni gitu. Jadi memang ini kita matikan gitu. Tapi intinya kolam renang ini juga nantinya dilengkapi dengan ada seperti air terjun di bagian ujungnya. Itu teman-teman. Lalu ya sisanya di sebelah sini ada taman ya, mungkin masih bisa juga difungsikan ketika kita ada acara keluarga atau event apapun di rumah sendiri, masih sangat memungkinkan ada space luas dan bisa jadikan tempat juga untuk mengumpulkan keluarga, rekan-rekan atau kolega. Ya itu coba kita lihat sama-sama lagi ya. Ya teman-teman, itu dia review rumah di Kemang Timur area. Ya ini sangat recommended sekali dan memang tidak banyak ya rumah di Jakarta mungkin dengan suasana yang seperti di Bali seperti ini. Jadi boleh juga silakan jika ingin berkunjung atau survei, nanti hubungi tim kita akan mendampingi, kita akan menemani untuk melihat rumah ini secara langsung gitu. Dan rumah ini memang dipasarkan cukup premium karena memang lokasinya juga premium. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol masalah harga juga langsung dengan owner dan sebagainya. Mungkin kurang lebih itu saja liputan hari ini dari Kemang Timur area gitu liputannya. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.